Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa subhanah alladhi kayyafa al-kayfa fala kayfalah wa ayyana al-ayna fala aynalah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah wattaba'udah. Amma ba'd. Ahlan wa sahlan bi hadratikum fi hadzal video al-qasir. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang ma yulfadh wa la yuktab dan ma yuktab wa la yulfadh, atau juga disering disebut dengan ma yuntaq wa la yuktab wa ma yuktab wa la yuntaq. Ini merupakan salah satu subbab dalam ilmu sharaf. Untuk pengertiannya dapat kita pahami dari judulnya itu sendiri, yaitu suatu yang dibaca atau diucapkan namun tidak ditulis, dan sebaliknya yaitu suatu yang ditulis namun tidak dibaca. Dalam bahasa Inggris ada contohnya pada kata knife, yang sebagaimana kita ketahui bahwasanya artinya itu pisau. Jadi k-nya itu tidak dibaca. Contoh ada kata now, mengetahui k-nya juga tidak dibaca. Ada kata-kata doubt yang t ujungnya itu tidak dibaca namun ada ditulis, dan lain sebagainya. Untuk agar lebih jelas akan kita lihat apa saja kata-kata dalam bab ini, apa saja kata-katanya, bagaimana kaedahnya juga. Akan kita lihat juga beberapa contoh yang ada yang saya dapatkan. Berikut pemaparan secara keseluruhannya, secara map besarnya. Ini secara keseluruhannya, judul besar ma yulfadh wa la yuktab dan ma yuktab wa la yulfadh. Yang ma yulfadh wa la yuktab ada 1, 2 dan pembagiannya ada, dan 4, 5 semuanya. Kemudian ada ma yuktab wa la yulfadh ada 1, 2, 3, pembagiannya juga ada 4, 5, 6. Nah, untuk lebih jelas akan kita coba bahas satu demi persatu dalam video ini, bagaimana kaedahnya, apa-apa saja juga kita jelaskan contoh-contohnya. Nah, yang pertama ada yang namanya ma yulfadh wa la yuktab. Apa saja yang ma yulfadh wa la yuktab? Kaedah yang pertama ada kata alladzina. Kata alladzina ini tuktabu bila min wahidin wa tulfadhu bila maini. Khilafan li kalimah alladzani, allatani, allai wa ghairi dzalik. Nanti ada allawati, allati, allawai dan lain sebagainya. Jadi kata-kata alladzina ini dia ditulis dengan 1 lam. Namun ketika dibaca dia seperti ada 2 lam. Nah, alladzina bukan alladzina tapi alladzina. Nah, dia ini bertasydid. Beda dengan kata-kata seperti alladzani, allatani, allawai dan lainnya. Di sini tulis dengan 2 lam langsung. Nah, itu yang pertama dari ma yulfadh wa la yuktab. Yang kedua dari ma yulfadh wa la yuktab ada ma kana mabdu'an bila min wahidin mithlu lahmin, lissin, labanin dakhalat alaihi aliful lam thumma tadkhulu alaihi lamun thalithun. Seperti lam jar, lam taukid, fatuktabu lamani faqat la thalith. Nah, yang dimulai dengan 1 lam, kata-kata yang dimulai dengan 1 lam. Contoh di sini ada lahmun, lissun, labanun. Ada nanti contoh lain ada latmun dan lain sebagainya. Ketika kata-kata ini masuk ke dalamnya masuk alif dan lam. Nah, jadi ketika dia sudah masuk alif dan lam, sudah ada 2 lam di sini. Nah, kemudian masuk lagi lam yang ketiga, yaitu lam jar atau lam taukid. Maka ketika sudah berjumpa di situ 3 lam, yang ditulis cuman lamani, 2 lam, tidak 3-3-nya sekaligus. Nah, kita lihat contohnya. Nah, contoh yang pertama itu ada lahmun. Kita ambil lahmun, dia itu lahmun. Nah, ini dia dimulai dengan 1 alif. Kemudian ketika masuk
alif dan lam, maka jadinya dia itu al-lahmun. Ini sudah ada dua alif, dua lam. Satu, ini dua. Nah, ketika kata-kata al-lahmu tadi masuk lagi dengan lam yang ketiga. Contoh, kita ambil saja lam jar. Nah, maka penulisannya adalah dua lam saja. Nah, bukan tiga. Jadi jika penulisan seperti ini itu penulisannya itu tidak benar. Benar yang dua lam. Nah, kemudian ada kata-kata lis, laban, begitu juga. Kita lihat contohnya di sini sudah ada lil labani, lil lahmi manafi'u wa madharun. Di sini cuma dua lam ditulis, namun ini lam jar. Kemudian ada lil lis yang iqabun, bagi lis pemaling atau perampok hukumannya. Lil labani fawaidu 'azimatun, bagi susu ada faedah-faedah yang banyak. Kemudian wahakadha, ini masih nomor 2. Wahakadha idza ijtama'at thalathu lamat fatakfi kitabatuha bithnataini. Nah, seperti itu juga kata-kata lain yang berjumpa tiga lamnya itu dalam satu tempat, fatakfi kitabatuha bithnataini, ditulis cuma dua. Contoh ada kata-kata allawai, allai, alladzaini, allataini. Nah, idza dakhalat alaihinna lam, jadi ini lam yang ketiga, sudah ada dua lam, masuk lagi lam yang ketiga, yaitu tadi seperti lam jar dan lain sebagainya. Fanaqulu lilladzaini ta'allama, lillataini qamata bil mutala'ah. Nah, lamnya itu cuma dua ditulis, bukan tiga-tiganya sekaligus. Kemudian yang ketiga dari ma yulfadh wa la yuktab, ada tuhdafu al-alifu fi kalimatin asy-syahriyah. Nah, ini khusus kepada kata-kata yang alifnya itu tidak dituliskan, namun ketika dibaca dia ada. Jadi hurufnya itu panjang nanti. Contoh sini ada Allah, ada lafzul jalalah. Jadi Allah, di depan lam dua ini penulisannya tidak ada alif, namun ketika dibaca Allah panjang seperti ada alif di depannya ini. Kemudian ada kata-kata Ar-Rahman dalam bentuk ma'rifah dengan alif dan lam. Nah, Ar-Rahman itu ditulis seperti ini, tidak ada alif, namun dibaca ada alif Ar-Rahman. Nah, wa qayyada al-ba'du al-hadfa fi halil alamiyah. Nah, sebagian ulama berpendapat bahwasanya dia itu ditulis tanpa alif ketika dalam bentuk alam. Nah, ketika dalam dia bentuknya isim alam. Wa asbata fi ghairiha, namun yang ketika bukan alam dia ditulis alifnya sini Ar-Rahman. Nah, sebagian ulama. Kemudian ke sebagian ulama lagi yang lainnya berpendapat bahwasanya Ar-Rahman ini yang tidak ada alif ditulis cuman khusus ketika dalam basmalah. Namun ketika di luar basmalah ditulis alifnya. Nah, itu salah satu contohnya. Kemudian kita lihat di sini. Nah, tadi ada kata-kata Ar-Rahman, penulisannya Ar-Rahman, dan ada satu lagi Ar-Rahman dengan alif. Nah, penulisan yang kita pelajari tadi Ar-Rahman yang seperti ini, dan ada satu lagi Ar-Rahman yang ada alif. Nah, namun sebagian ulama berpendapat penulisan yang mim ini yang tidak ada alif khusus kepada jika dia dalam bentuk alamiyah, dalam jadi isim alam, ataupun pada al-basmalah. Basmalah. Nah, sedangkan ini yang pada bukan alamiah dan juga bukan basmalah. Basmalah. Nah, seperti itu. Kemudian ada kata-kata ilahun. Nah,
Kata ilahun ini di depan lamnya ini tidak ada alif penulisannya, namun ketika dibaca dia seperti ada dia ketika dibaca muncul alifnya dalam perucapan. Jadinya ilahun dalam bentuk nakirah atau ma'rifah, namun bentuknya tidak dituliskan alif itu cuman ketika bentuknya seperti ini. Ketika sudah berubah seperti ilahah, al-ilahah, maka dia itu ditulis alifnya. Nah, al-ilahah ini kurang hamzah di sini. Nah, kita lihat di sini ada ditulis alifnya. Kemudian masih yang ketiga ada kata-kata al-harith. Nah, al-harith ini ketika dalam bentuk alam dan ada alif lamnya, penulisannya seperti ini. Tidak ada alif, namun dibaca al-harith seperti ada pengucapannya ada alif. Namun wa minhum may yuthbituha, sebagian ulama lain mengatakan ini penulisannya ada alif, al-harith seperti ini. Nah, kemudian ada kata-kata samawat. Minhum may yuthbituha fi ghairil Quran. Samawat itu penulisannya yang seperti ini, mimnya tidak ada alif, namun ketika diucapkan mimnya panjang ada alif. Jadi samawat yulfaz wala yuktab. Nah, namun sebagian ulama berpendapat bahwasanya penulisan samawat seperti ini khusus dalam Al-Quran. Ketika dia tidak ada dalam Al-Quran, ketika dia bukan dalam Al-Quran berarti ditulis alifnya. Nah, sebagian ulama berpendapat seperti itu. Jadi ada samawat, ada samawat. Nah, bacanya ini sama. Mimnya panjang dua-dua bacanya. Namun yang pertama penulisan alif tidak ada di depan mim. Di sini ada. Sebagai ulama berpendapat penulisan di sini khusus pada Al-Quran, dalam Al-Quran. Namun sebagian lagi dan mengatakan ini bukan pada selain Al-Quran. Nah, seperti itu. Kemudian ada ya nidaiyah, ya harfun nida qabla ayyuha dan ahlu. Wa kulli alamin mabnu'in bil hamzati. Huruf ya nida sebelum kata-kata ayyuha atau ahlu dan atau sebelum huruf kata-kata alam yang dimulai dengan hamzah seperti Ibrahim, Ishaq atau Ilya dan lain sebagainya. Kita lihat di sini ketika ada ya, ketika ada sendiri masih ditulis alifnya. Namun ketika ditambah dengan kita ambil pertama ayyuha. Nah, maka penulisannya ya ayyuha. Nah, ini bukan alif yang alif ini bukan alif ya, tapi ini hamzah ayyuha. Nah, begitu juga dan ketika tambah ahla gitu juga. Jadi ya ahlal kitab, ya-nya itu panjang bacanya tapi tidak ada alif. Ya ayyuha tidak ada alif ya-nya ini, tapi dibaca tetap ada alif ketika dibaca. Kemudian seperti ya berjumpa dengan contoh alam, kita katakan Ibrahim. Nah, maka ketika ditambahkan dia jadinya ya Ibrahim. Nah, alifnya itu hilang. Ini hamzah dari Ibrahim. Nah, seperti itu. Kemudian kata-kata setelahnya ada kullu alamin mushtahirin mithlu Ishaq, Ibrahim, Ismail, Harun wa ghairu dzalika wal afdal itsbatuha fi ghairil Quran. Nah, setiap kata alam yang sudah masyhur. Jadi syaratnya itu alam yang sudah masyhur. Seperti ada kata Ishaq, Nabiyuna Ishaq, Ibrahim, rihanya ini tidak dituliskan alifnya, namun ketika dibaca panjang Ishaq. Begitu juga dengan ra pada Ibrahim, Ismail, Harun dan lain sebagainya. Dan yang lebih afdal, penggunaan yang tidak ditulis alif ini
pada Al-Quran. Pada selain Al-Quran, lebih afdalnya itu ditulis. Jadi ketika Ibrahim ditulis alif di depan rohnya ini. Nah, pada selain Al-Quran. Kemudian ada kata-kata thalathumi'atin. Nah, wal ba'du yuthbituha. Kata-kata thalathumi'ah, lamnya ini tidak dituliskan alifnya, namun ketika dibaca panjang thalathumi'ah. Sebagian ulama juga lain-lain juga berpendapat bahwasanya ini ditulis alifnya. Nah, jadinya dia nanti salatu mi'ah. Nah, sini ada alifnya. Kemudian ada fi al-jam' salim al-mudzakkar wal muannas. Pada jamak salim yang mudzakkar ataupun yang muannas dan yang muannas, seperti al-hafizin. Al-hafizin. Nah, sebagai alif di depan ha ini tidak ditulis, namun dibaca tetap al-hafizin. Juga seperti itu pada as-salihat, as-salihin, as-salihin. Juga yang muannas seperti itu, al-hafizat. Ha-nya ketika dibaca ada alif, dha-nya juga seperti itu, al-hafizat, as-salihat. Namun ketika ditulis tidak ada alifnya. Nah, namun wal afdal itsbatuha. Nah, yang lebih afdalnya itu ditulis alifnya tadi semuanya. Nah, ini kenapa tidak ditulis? Ini penulisan seperti ini pada mushaf al-um dan tulisan mushaf la yuqas, tidak dikiaskan kepada muhadasah sehari-hari. Ketika muhadasah sehari-hari, penulisannya itu ketika insya atau penulisan sehari-hari, tulisannya itu ditulis alifnya. Jadi al-hafizat. Nah, alifnya ini ada, juga ada seperti itu. Kemudian kata-kata lakin dan lakinna. Nah, di mananya di lam ini. Setelah lam, ketika pengucapan seperti ada alif, lakin, itu juga lakinna. Tetapi penulisannya itu tidak ada alif, lakinna, tidak ada alif di depan lam. Nah, kemudian ada selanjutnya dihilangkan alif juga di ha tanbihiyah, ha tanbih. Dakhalat ala ismil isyarah, ketika ha tanbih masuk ke dalam isim isyarah. Nah, seperti hadza, hadhihi, haula. Nah, jadi ha yang aslinya ini ada alif di depannya, ha. Nah, ketika masuk ke dalam isim isyarah, dia alifnya itu tidak dituliskan lagi, tapi dalam pengucapan tetap ada alifnya. Hadza, hadhihi, haula. Wa tuthbatu fil ba'dhi. Jadi sebagian, pada tidak semua isim isyarah, sebagiannya lagi tetap ditulis. Contoh hatihi, hataini. Nah, itu tetap ditulis alifnya. Kemudian tuhadzaful alifu fi dza al-isyariyah lahiqatha lam. Ketika huruf dza isyarah, isim isyarah berjumpa dengan lam. Nah, seperti dzalika, dzalikuma, dzalikum. Jadi alifnya ini tidak ditulis, dalam pengucapan tetap ada. Nah, ma yulfadh wa la yuktab. Nah, seperti ini, dzalika, dzalikuma, dzalikum. Wa minhum man yuthbituha fi ghairi dzalika. Namun sebagian ulama mengatakan tidak ditulis alif pada dza, khusus kepada dzalika. Yang lainnya itu tetap ada alifnya. Jadi dzalikuma, dzalikum, sebagian ulama berpendapat ini ada alifnya dalam penulisannya. Kemudian yang keempat ada harfun mudghamun fi harfin mithlihi atau makhrajihi yushaddadu 'awadan 'anil harfil mahdhufi khattuha. Nah, huruf yang diidghamkan, dimasukkan pada huruf yang semisalnya atau pada yang satu makhraj dengannya. Jadi huruf itu ditasydidkan untuk menggantikan huruf yang dihilangkan tadi, yang dihilangkan penulisannya. Nah, jadinya seperti di sini ada syadda. Nah,
bacanya itu da-nya itu dua, tapi penulisannya ini ada satu. Contoh lagi ista'inna. Nah, ista'inna ada nun sukun satu, nun maftuh satu, maftuhah. Jadi diidghamkan cuman satu, dibaca ada dua. Contoh ada lagi mimman. Ini gabungan dari min dan man. Jadi nun dengan mim diidghamkan karena ada satu pas semisal. Jadi mimman. Juga amman. Illa, bukan illa yang istisna, tapi ini illa yang in dan la jika tidak. Kemudian ada amma dan juga ada alla, gabungan dari an dan la. Itu yang nomor 4-nya, kaidah nomor 4. Kemudian yang kelima atau yang terakhir ada harful waw fi kalimah Daud wa Tawus. Jadi huruf waw yang tidak ditulis namun dibaca, yulfaz wala yuktab. Nah, contoh ada kata Daud dan Tawus. Daud ini wawnya ini dibaca panjang, Daud, namun waw kedua tidak ditulis. Juga ini Tawus, tapi tidak ditulis wawnya. Nah, ketika pembacaan itu Daud. Nah, tapi ketika penulisan seperti ini. Juga ada Tawus. Nah, ketika dibaca seperti ini, namun ketika penulisan seperti yang sudah tertulis di depan. Lalu setelahnya ada ma yuktab wala yulfaz. Ma yuktabu wala yulfazu. Ini kebalikan dari yang pertama, yaitu ini yang ditulis namun tidak dilafalkan atau tidak diucapkan. Sekarang kita lihat apakah saja kaidah beserta kata-kata dan contohnya. Yang pertama ada al-lam asy-syamsiyah. Lam asy-syamsiyah sebagaimana yang kita ketahui ini adalah lawan dari lam al-qamariyah. Lam al-qamariyah ketika penulisannya itu ada lam dan ketika dibaca juga ada lamnya. Contoh kata-kata muqaddimah, al-muqaddimah. Lamnya itu terbaca. Sedangkan lam syamsiyah di sini ada contohnya asyukru, asyamsu, ar-rajulu. Nah, tidak bunyi lamnya. Di sini tidak terbaca lamnya. Jadi langsung dia masuk ke huruf di depannya. Asyukru, asyamsu, ar-rajulu. Nah, dan contoh lain-lainnya. Kemudian yang kedua ada ziyadatul waw fi kalimah amru, fi kalimati amrin fi halatay raf'i wal jarri. Nah, penambahan huruf waw di depan kata amru. Tapi dia dalam keadaan marfu atau dalam keadaan majrur. Amru ini ditambah waw ketika keadaan marfu dan majrur. Nah, jika nasab tidak. Kenapa? Wal waw litafriqati bainahu wa baina Umara. Jadi waw ini namanya waw tafriqah atau waw tafriq. Nah, untuk membedakan antara Amru dengan Umar. Amru dengan Umar. Nah, jaa Amrun. Nah, dia dalam bentuk rafa, fa'il, marfu. Jaa Amrun itu ditulis dengan waw. Nah, begitu juga dengan bentuk jar. Kalam marartu bi Amrin. Marartu bi Amrin. Amrin majrur, dia majrur dengan kasrah tapi wawnya juga tetap ditulis. Jika nasab tidak. Kenapa? Nah, karena li'adami wujudil ishtibah. Ketika dia nasab tidak serupa lagi dengan Umar. Karena Umar itu dia mamnu minas sarf. Nah, ketika mamnu minas sarf dia tidak serupa lagi. Kita lihat contoh di sini. Jadi yang pertama itu ketika marfu. Jaa Amrun. Nah, Amrun. Yang Umar jaa Umaru. Nah, jadi jika kita lihat di sini, jika dihilangkan waw, dia sama. Karena ketika ini tidak diharakatkan, tidak diletakkan harakat. Jaa Umaru. Nah, jadi dia harus ada waw untuk membedakan. Kemudian dalam bentuk jar, marartu bi
fi amrin. Nah, dia ada waw juga yang marartu bi umara. Ya umara, ya mamnu min as-sarf. Kemudian yang di mansub, yang mansub. Nah, kenapa yang mansub tidak diletakkan waw? Karena tidak ada kesamaan lagi. Contohnya darabtu amran. Nah, alif dia amran. Nah, fathatain. Darabtu Umara. Nah, Umar tidak boleh dia fathah, tidak boleh tanwin karena dia mamnu min as-sarf. Jadi darabtu Umara. Nah, jadi ini sudah berbeda. Nah, oleh karena itu di sini tidak diletakkan lagi waw untuk membedakan. Nah, kemudian setelah itu ada yang ketiga ziyadatul waw fi kalimah. Nah, ada penambahan waw pada beberapa kalimat yaitu fi. Pertama ada ulati. Seperti ada ulatil ahmal. Ini waw ini tidak dibaca tapi ada tertulis ulatil ahmal. Kemudian ada yang setelahnya itu ada ulu dan uli. Waw ini tidak dibaca, begitu juga dengan waw di uli. Ini maknanya bermakna ashab atau milkiyah, kepemilikan. Contoh ada ulul ilmi. Tidak panjang u-nya, tidak dibaca ulu, tidak, tapi ulul ilmi yang memiliki ilmu. Ada ulil absar, juga ada ulil albab yang berfikir. Kemudian ulai dan uli ini yang di isim isyarah seperti ulaika humul muflihun. U-nya ini tidak panjang, bukan ula tapi ulaika humul muflihun. Ditulis namun tidak diucapkan. Kemudian yang keempat ada hamzah wasal ketika di tengah kalimat. Seperti wastami'. Nah, namun ketika dia awal kalimat dia terbaca istami', terbaca. Ketika di tengah kalimat dia tidak dibaca wastami'. Ada contoh lagi yantashiru lihtimam. Kemudian ada zahaba ibnu Abbas. Zahaba ibnu Abbas, bukan zahaba ibnu Abbas pembacaannya. Kecuali jika dipotong dalam pengucapan. Jika disambung zahaba ibnu Abbas. Nah, sedangkan di ibnu ini juga mereka memiliki kaidah sendiri. Ada pembahasan tersendiri, bab sendiri tentang ibnu di sini. Kemudian yang kelima ada ziyadatul alif fi kalimah mi'ah. Penambahan alif pada kalimat mi'ah atau 100. Kutiba hakadha. Nah, tertulis seperti ini. Ihtiyatan wa tafriqatan an istibaha bi minhu. Idh lam tunqatil huruf qablu. Nah, jadi dulu itu huruf Arab tidak ada titik. Nah, selain tidak ada harakat juga tidak ada titik. Nah, ketika penulisan mi'ah diletakkan alif di sini. Untuk apa? Untuk membedakan antara dia dengan minhu. Nah, karena jika ditulis langsung seperti ini, mi'ah minhu. Nah, tidak ada titik. Jadi ini sama. Jadi oleh karena itu dibedakan dengan alif ini. Mi'atun. Nah, jadi minhu seperti ini. Nah, kemudian wa minan nasi may tubuha mi'ah wa mi'ah. Nah, tapi sebagian orang juga ada yang menulis mi'ah langsung. Ada juga yang dengan bentuk yang berbeda lagi. Nah, kemudian ada yang keenam ziyadatul alif ba'da wawid dhamir atau waw jamaah. Penambahan alif setelah waw dhamir yaitu waw jamaah. Seperti nasaru, lam yahduru, uqtulu. Nah, di sini ditambahkan alif. Tapi alif ini yuktab wala yulfat, tertulis dan namun tidak terlafalkan, tidak diucapkan. Kenapa? Tafriqatan bi waw asliyah. Jadi ada beberapa kata atau langsung fi'il yang ada waw itu bukan waw dhamir tapi waw memang asli yang fi'il itu. Biasanya waw yang huruf ilat. Ada seperti kata-kata yanmu atau yad'u. Nah,
Jadi yad'u ketika dia dalam bentuk huwa, da'a yad'u. Jadi ini dalam bentuk huwa. Nah, berbeda lagi nanti yad'u. Nah, ini dalam bentuk hum. Nah, jadi ini alif tafriq atau alif tafriqah diletakkan di sini untuk membedakan waw asli dan waw dhamir. Jadi untuk membedakan ini yang mana waw aslinya dan yang mana waw dhamir, wawul jamaah. Sekian yang dapat saya sampaikan berkenaan dengan ma yuktab wa la yulfad dan ma yulfad wa la yuktab. Syukran arjun nuqad wal iqtirahat. Saya mengharapkan kritik dan sarannya dalam permasalahan ini. Wallahu arju fi qabulil amali wa naf'a minha thumma ghafra zalali. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.